Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya di sini Ahmad Hafiz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 811142174. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Waris. Ya, sebelumnya tentu teman-teman seringkali mendengar apa itu hukum waris. Hukum yang mengatur tentang pewarisan. Nah, di dalam hukum waris itu sendiri terdapat salah satu istilah yang penting untuk kita ketahui, yakni kontrol manfaat. Nah, apa itu kontrol manfaat? Lalu tujuannya apa? Bagaimana bentuk dari kontrol manfaat itu sendiri? Dan bagaimana cara menghitung kontrol manfaat itu sendiri? Itu semua akan saya bahas dalam video kali ini. Simak video kali ini sampai habis dan jangan lupa like and comment. Nah, video kali ini akan saya bahas mengenai kontrol manfaat dalam hukum waris. Yang pertama ada definisi dari kontrol manfaat itu sendiri. Apa itu kontrol manfaat dalam konteks hukum waris? Nah, dalam konteks hukum waris, kontrol manfaat mengacu pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh penerima manfaat atau ahli waris. Untuk apa? Untuk mengontrol dan mengelola aset atau properti yang diterima dalam pewarisan. Dalam hukum waris itu sendiri, kontrol manfaat dapat melibatkan pembentukan wasiat atau perjanjian waris, penunjukan eksekutor, pembatasan hak penerima manfaat, serta pengawasan penggunaan harta warisan. Kontrol ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa harta warisan dikelola dengan tepat sesuai dengan niat dan kehendak dari pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris ialah orang yang mewariskan hartanya. Syarat dari pewaris itu sendiri ialah orang yang mewariskan harta itu sudah meninggal. Nah, untuk mencegah konflik dan sengketa antara penerima manfaat. Oleh karena itu, terdapat kontrol manfaat itu sendiri tadi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan jangka panjang dan tujuan asal dari harta warisan, serta mencegah penyalahgunaan atau manipulasi harta tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan kontrol manfaat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah mengatur distribusi harta warisan. Apa itu mengatur distribusi harta warisan? Kontrol manfaat ini memungkinkan pengaturan yang jelas dan adil terkait pembagian harta warisan. Tujuan ini mencakup menentukan bagaimana aset akan distribusikan di antara penerima manfaat atau ahli waris itu sendiri. Dengan mengatur kontrol manfaat, hukum waris dapat memastikan bahwa pembagian harta waris tersebut sesuai dengan kehendak pewaris dan persyaratan hukum yang berlaku. Yang kedua ada mencegah penyalahgunaan dan manipulasi. Nah, kontrol manfaat ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta manipulasi aset warisan oleh penerima manfaat atau ahli waris. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan persyarat dan pembatasan tertentu yang mengatur cara penggunaan pengelola atau transfer aset dari harta waris itu sendiri. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menjamin perlindungan bagi penerima manfaat. Salah satu tujuan utama dari kontrol manfaat adalah memberikan perlindungan bagi penerima manfaat. Melalui apa? Nah, penjaminan ini melalui pengaturan yang tepat. Hukum waris dapat memastikan bahwa penerima manfaat dilindungi secara hukum dan memiliki hak-hak yang dijamin terhadap aset warisan. Yang keempat, ada memastikan kelangsungan manfaat yang diinginkan. Kontrol manfaat juga bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat yang diinginkan oleh pewaris atau pemberi warisan itu dapat berlanjut dan terwujud sesuai kehendak dari pewaris itu sendiri. Hal ini dapat melibatkan pembatasan atau persyaratan tertentu untuk mengatur penggunaan atau transfer aset. Lalu yang terakhir dari tujuan kontrol manfaat ialah menghindari sengketa dan konflik. Nah, salah satu tujuan ini penting untuk menghindari sengketa dan konflik di antara ahli waris atau penerima manfaat. Dengan mengatur kontrol manfaat secara jelas dan tegas, hukum waris dapat meminimalisir potensi perselisihan atau konflik yang timbul dalam proses pewarisan. Itu dia dari tujuan kontrol manfaat, yang tujuan utamanya tadi yang sudah dijelaskan di slide awal tadi, yakni untuk mencegah konflik dan sengketa antara penerima manfaat.
Lalu selanjutnya ada bentuk dari kontrol manfaat itu sendiri. Nah, terdapat 4 bentuk dari kontrol manfaat, yakni yang pertama ada pembentukan wasiat dan perjanjian waris. Pewaris dapat menggunakan instrumen hukum seperti wasiat atau perjanjian waris untuk mengatur atau dan mengontrol distribusi harta warisan. Dalam wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja nih orang-orang yang berhak menerima aset-aset tertentu dan bagaimana aset-aset tertentu tersebut akan dikelola dan digunakan oleh penerima manfaat. Nah, lalu yang kedua ada penunjukan eksekutor wasiat dan wali manfaat. Nah, penunjukan eksekutor wasiat dan wali manfaat dalam dalam hal tersebut, pewaris dapat menunjuk seseorang eksekutor wasiat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak dan instrumen yang tercantum dalam wasiat. Selain itu, pewaris juga dapat menunjuk seorang wali manfaat yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi kepentingan penerima manfaat yang belum dewasa atau tidak mampu secara hukum. Lalu yang ketiga ada pembatasan hak penerima manfaat. Apa itu? Penerima manfaat dapat mencakup pembatasan terhadap hak penerima manfaat terkait penggunaan transfer atau pengelolaan aset warisan dan sebagainya. Misalnya ya, pewaris dapat menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat, seperti larangan menjual aset waris tersebut dalam jangka waktu tertentu, atau penggunaan aset untuk tujuan-tujuan tertentu saja yang dimaksud oleh pewaris. Lalu yang terakhir dari bentuk kontrol manfaat, yakni ada pengawasan penggunaan harta warisan. Kontrol manfaat juga dapat melibatkan pengawasan terhadap penggunaan harta warisan oleh penerima manfaat. Misalnya, pewaris dapat menetapkan kewajiban pelaporan berkala kepada eksekutor wasiat atau pihak lain yang ditunjuk untuk memantau bagaimana aset warisan digunakan. Nah, penting dicatat bahwa bentuk-bentuk kontrol manfaat ini dapat bervariasi tergantung pada hukum waris yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat 3 hukum waris, yakni yang pertama ada hukum waris adat, hukum waris Islam, dan yang terakhir ada hukum waris perdata atau yang biasa dikenal dengan hukum waris barat. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris yang berpengalaman dalam hukum waris untuk memahami bentuk kontrol manfaat yang relevan dalam konteks hukum waris yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus dalam hal kontrol manfaat tersebut. Di sini saya memberikan contoh soal kasus. Nah, nama-nama yang terdapat di soal kasus ini hanya nama-nama ilustrasi saja, bukan bermaksud lain. Saya bacakan soalnya. Bilar meninggalkan seorang istri yang bernama Lesti dan seorang anak dari Lesti yang sebagai istrinya tadi yang bernama Igun. Bilar juga meninggalkan seorang anak namanya Ting Ting dari perkawinan pertamanya. Nah, Ting Ting ini perkawinannya sudah cerai. Cerai itu terdapat 2, cerai meninggal atau cerai hidup secara hukum. Lalu, perkawinan Bilar dan Lesti, perkawinan kedua tadi, dilakukan tanpa perjanjian kawin. Dalam perkawinannya, Bilar membawa harta sebesar 240 juta. Sedangkan Lesti membawa hartanya sebesar 60 juta. Harta peninggalan Bilar saat meninggal sebesar 600 juta. Nah, pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing ahli waris Bilar? Masing-masing ahli waris Bilar tadi terdapat 3 ya, yakni Ting Ting, Igun, dan Lesti. Nah, lalu di bawah disajikan bagian dari orang-orang yang ahli waris Bilar tadi. Ini Bilar sudah menikah dengan seseorang namun cerai, antara cerai hidup atau cerai meninggal yang mempunyai keturunan bernama Ting Ting. Lalu Bilar menikah lagi dengan Lesti tanpa perjanjian kawin dengan dikaruniai anak yang bernama Igun. Kita masuk ke keterangan sebelum menjawab soal tersebut. Yang pertama, harta bawaan Bilar atau yang selanjutnya akan disebut dengan HBB. HBB tersebut yakni 240 juta seperti yang tertulis dalam soal cerita tadi. Lalu harta bawaan Lesti
atau yang selanjutnya disebut dengan HBL sebesar 60 juta. Nah, jumlah dari harta bawaan Bilar dan Lesti ini ialah 300 juta. Lalu harta persatuan HP, yakni harta yang tadi harta persatuan atau harta peruntungan Bilar sebelum akhirnya tadi dia meninggalkan harta 600 juta. Untung persatuannya yakni dari HP atau harta persatuan dikurangi jumlah dari harta bawaan Bilar dan Lesti, yakni senilai 300 juta. Lalu kita memasuki bagaimana cara menjawab soal tersebut. Yang pertama akan kita rincikan lebih lanjut, yakni yang pertama ada rugi persatuan, harta cuma-cuma Bilar, dan harta cuma-cuma Lesti. Nah, ketiga poin tersebut, yakni yang tadi rugi persatuan, lalu ada harta cuma-cuma Bilar dan harta cuma-cuma Lesti, tidak disebutkan dalam soal tersebut. Karena soal yang saya bawakan soal dasar saja. Karena tidak disebutkan dalam soal tersebut, maka tidak perlu kita tuliskan ya di jawabannya. Lalu harta Bilar. Harta Bilar yakni HBB atau harta bawaan Bilar ditambah setengah UP yakni untung persatuan ditambah harta cuma-cuma Bilar. Ini tipe ya, HCB ya, bukan HCP. Mohon maaf ada sedikit tipe. Lalu HBB-nya berapa? 240 juta ditambah setengah dari UP. UP tadi ada 300 juta, lalu setengahnya berapa? Setengahnya 150 juta. Ditambah 0 rupiah, yakni harta cuma-cuma Bilar tadi yang tidak disebutkan. Sehingga total dari harta Bilar yakni 390 juta. Lalu selanjutnya kita hitung harta Lesti. Harta Lesti penghitungannya sama, yakni harta bawaan Lesti ditambah setengah UP ditambah harta cuma-cuma Lesti. Yakni yang didapatkan 60 juta ditambah 150 juta ditambah 0 rupiah. Yakni didapatkan harta Lesti ialah 210 juta. Nah, harta persatuan tadi yang ditinggalkan oleh Bilar 600 juta, kita bagi dua untuk Bilar dan Lesti. Masing-masing orang mendapatkan 300 juta. Sehingga harta waris Bilar ialah 300 juta. Nah, terdapat 3 ahli waris yang akan mulai kita hitung. Berapa perorangan yang didapat, berapa per rupiah yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Yakni ada Lesti, Igun, dan Ting Ting. Nah, 300 juta ini yang harta waris Bilar kita bagi menjadi 3. Karena tadi ada 3 orang pewaris, sehingga masing-masing orang mendapatkan 100 juta rupiah. Jadi Lesti mendapatkan 100 juta, Igun mendapatkan 100 juta, dan Ting Ting mendapatkan 100 juta. Ini di sini terdapat tipe lagi di bawah, yakni jadi masing-masing orang mendapat 300 juta. Salah ya, mohon maaf. Yang benar ialah 100 juta. Mungkin saya terburu-buru, mohon maaf. Lalu kita hitung bagian L, bagian Lesti. Bagian Lesti punya 2 sumber, tanpa ada kontrol manfaat. Mendapatkan 300 juta ditambah 100 juta. Dari harta yang dibagi 2, 600 juta tadi dibagi 2, 300 juta, dan harta warisnya 100 juta. Manfaat L adalah bagian L atau bagian Lesti yang tadi kita dapati 400 juta dikurangi harta L. Sehingga 300 juta ditambah 100 juta dikurangi 210 juta. Dihasilkan 190 juta. Sehingga Lesti mendapatkan kontrol manfaat yakni 190 juta. Nah, maksimal manfaat yang boleh diambil oleh Lesti sebesar 1/4 harta milik Bilar. Dan tidak boleh lebih besar dari jatah anak hasil pernikahan pertama, yakni 100 juta tadi. Yang Ting Ting mendapatkan harta waris 100 juta. Sehingga 1/4 dikali 390 juta sama dengan dihasilkan
397,5, di mana 390 juta ini didapati dari harta Bilar, karena Lesti tidak boleh mengambil lebih dari 1/4 dari harta Bilar. Nah, sehingga Lesti maksimal boleh mengambil manfaat yakni 97,5 juta. Kelebihan manfaatnya ialah yang tadi pertama ada 190 juta dikurangi 97,5 juta, sehingga dihasilkan 92,5 juta. Ini dia kontrol manfaat yang didapatkan oleh Lesti. Lalu untuk bagian Igun dan Ting Ting, kontrol manfaatnya ialah 92,5 juta dibagi 2, sehingga dihasilkan 46,25 juta untuk masing-masing anaknya. Nah, harta waris mereka tadi 100 juta tambah 46 juta, 25 juta. 104 dihasilkan 146,25 juta. Sehingga 146,25 juta ialah bagian yang didapatkan oleh Igun dan Ting Ting. Nah, selanjutnya bagian Lesti ialah 400 juta dikurangi 92,5 juta, yakni sehingga Lesti mendapatkan 307,5 juta. Nah, keterangan tambahan kontrol manfaat ini digunakan untuk melindungi hak-hak pewarisnya, hak anak tiri, hak anak kandung, hak istrinya. Intinya kontrol manfaat ini digunakan untuk melindungi hak dari pewaris. Nah, demikian soal kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dapat kita diskusikan lagi di kolom komentar. Karena kontrol jadi kebanyakan tral. Oleh karena itu, dari saya cukup sekian. Thank you very much atau terima kasih banyak telah menyimak video saya sampai habis. Mohon maaf banyak kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Bye.